Jejuluk Prabu Jayanggara. Sahabat Keraton Jogja, jumpa lagi di vlog Keraton sesi menuju atau jelang Uyon-Uyon Hadiluhung. Nah, di bulan ini, bulan November, kita akan menampilkan beksan yang spesial, yaitu beksan Panji Sekar. Kabarnya beksan ini juga sudah lama terkubur, jadi kita akan menggali lagi untuk beksan ini. Kita akan cari tahu bagaimana cerita di balik itu, kapan terakhir dipentaskan, dan hal-hal menarik lainnya. Tapi sekarang kayaknya saya mau cari teman dulu. Jadi yuk coba ikut, kita akan ke sana ketemu dengan tim riset yang sudah beberapa bulan ini mencoba meriset beksan Panji Sekar. Mari. Wah, ini nih. Janjiannya sih di sini, di area Museum Hamengkubuwono IX. Kira-kira di mana ya orangnya ya? Tunggu sebentar. Oh lah, ini dia. Kok bisa barengan gini ya? Sama Mbak Wita. Oke. Nah, ini kita sudah bertemu sama tim riset. Kalau Pak Ketunya ini, ya. Terus ini siapa nih? Coba diajak Ini- kenalan dulu. Dikenalkan dulu nih Kenalkan ke ya, sahabat Pak. Keraton Ya, Jogja. ini anggota tim riset Krito Martowo yang baru, namanya Mbak Parama Andis, sering dipanggil Mbak Andis. Andis. Oke, dan ini yang Akan meriset mengenai beksan Panji Sekar. Oke, berarti sudah on progress gitu ya Sudah. untuk risetnya. Kalau aku pengen tahu tentang ceritanya, kira-kira sudah ketemu ya ceritanya Sudah apa? ketemu inti ceritanya. Oke, kalau gitu boleh mungkin sambil kita jalan ke area sekitaran Srimangan. Boleh. Karena kan ada gladi di sana tuh. Iya. Boleh ya? Ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol. Jadi kalau untuk beksan Panji Sekar sendiri, ini sebenarnya hiasan HB berapa ya yang Nggih. ditemukan? Iya, untuk beksan Panji Sekar sendiri yayasan dalam dari Hamengkubuwono pertama ya Mbak Wita. Jadi, karena itu tercatat di salah satu buku koleksi dari Kapustakan Krito Martowo. Beksan Petilan itu ada beberapa judul. Nah, salah satunya ada beksan Panji Sekar. Oke. Dan kemudian dia didampingi isi bukunya itu ada beksan yang lain yang diciptakan di eranya Hamengkubuwono pertama. Jadi Oke. kemudian patut diduga dan bisa Disimpulkan iya, gitu disimpulkan yayasan dalam Hamengkubuwono yang pertama seperti itu. Oke, jadi memang sudah ada tercatat di salah satu manuskrip yang J. ada di Perpustakaan Krito Martowo, Iya. dan itu dari buku-buku yang tariannya berasal dari era Hamengkubuwono I. Hamengkubuwono pertama, ya. Nah, untuk ceritanya sendiri, Oke. Panji Sekar ini sebenarnya menceritakan tentang apa ini, Mbak? Ya, Panji Sekar, beksan Panji Sekar ini kemudian ada dua tokoh utama, Mbak. Ada Joyo Lengkoro dan Joyo Kusumo. Jadi ceritanya dari Joyo Kusumo dari negara Jawa, kemudian ada Joyo Lengkoro dari negara Bali. Oke. Itu tersiar kabar bahwa negara Bali itu hendak menyerang Jawa seperti itu Oke. dengan pimpinan dari Joyo Lengkoro kan. Nah, terus habis itu istilahnya sebelum negara Bali menyerang ditahan dulu kayak gitu intinya. Jadi Oke. kemudian Joyo Kusumo mendengar kabar itu diutus Prabu Lembu Amiluhur dari Negoro Jenggolo Manik itu untuk menyerang Bali seperti Oke, itu. jadi sebelum diserang udah nyerang duluan Ya, gitu ya? mungkin untuk Defense. Iya, Mas Seto dan teman-teman riset, terus kami mikirnya mungkin ini seperti dicegah dulu gitu. Jadi Oke. sebelum datang ke Jawa, kita yang datang dulu dari pasukan Joyo Kusumo itu ke negara Bali. Kemudian akhirnya peranglah antara Joyo Lengkoro dan Joyo Kusumo. Jadi seperti itu. Oke, terjadi peperangan antara keduanya, dan untuk yang menang gitu, bisa dibilang menang, karena mungkin ada beksan-beksan sekawanan yang tidak 100% terlihat mana yang menang, mana yang kalah Nggih, gitu nggih, kan. Tapi kan pasti ada pihak yang unggul lah istilahnya. Iya. Itu yang mana nih? Untuk berdasarkan dari naskah beksan Panji Sekar sendiri, akhirnya imbang ya Mbak. Jadi belum diketahui yang menang siapa, atau apakah pihak dari Joyo Lengkoro atau dari Joyo Kusumo. Tetapi kemudian
kalau misalnya dilihat dari beberapa literatur yang lain seperti salah satu bukunya Pak Purbo Caroko ini disebutkan nanti yang menang itu adalah pasukan dari Jayakusumo dari negara Jawa seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk dalam beksannya sendiri mungkin sesuai dengan konsep beksan sekawanan itu kan memang biasanya imbang, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah gitu ya. Ada yang kalah. Oke, tapi untuk cerita lanjutannya, cerita lanjutannya dari bukunya Bapak Purbo Caroko ini disebutkan yang menang adalah dari pasukan Jayakusumo seperti itu. Oke, ternyata begitu. Berarti sudah ketahuan nih ceritanya adalah tentang peperangan Jayalenggoro dan Jayakusumo. Mungkin sepertinya itu aja kali ya Mbak Andis, karena habis ini kita masih mau ketemu sama Pak Surojo. Mungkin karena beliau kan yang meneliti tentang beksan Panji Sekar, yang dulunya yang awal-awalnya kita mau ngobrol-ngobrol juga. Mungkin Mbak Andis masih ada kesibukan? Iya, kita masih mau mencari-cari lagi literatur yang lain untuk menambah informasi tentang beksan Panji Sekar. Oh iya, sampun. Kalau gitu nanti mungkin saya sama Mas Guno aja ya yang akan ngobrol sama Pak Surojo. Matur nuwun sangat. Terima kasih Mas Seto, terima kasih. Monggo. Oke, jadi ceritanya begitu ya, peperangan. Dan mungkin habis ini nanti kita akan ketemu sama Pak Surojo. Udah janjian belum ya Mas sebelumnya? Hari ini kita janjian di Bangsal Pengapit, Bangsal Sri Mangatis. Mari kita aja langsung nggak apa-apa. Mungkin Pak Surojo menunggu. Ini ada biru-biru apa ya? Oh, jadi kita lagi ada pameran nih untuk sahabat Keraton Jogja, pameran Sang Adiwira Sri Sultan Hamengkubuwono II. Jadi kalau misalnya sahabat Keraton Jogja ada yang penasaran dengan kisah hidup dari zaman masih menjadi putra mahkota sampai menjadi sultan dan berbagai macam perjalanannya, bisa dicek di sini, bisa datang ke sini. Ada tiketnya, bisa dibeli secara online lewat sangadiwira.alura.id atau bisa langsung datang ke Keraton Yogyakarta. Beli tiket terusannya 15.000, bisa datang wisata ke keraton sekalian nonton pameran. Nah, sekarang kita langsung menuju Pak Surojo. Kasihan sudah lama menunggu. Ini tapi beneran udah janjian sudah, kan sama Pak Surojo? Terus kemarin udah komunikasi bahwa kita janjian di Bangsal Pengapit. Terus beliau nunggunya di Bangsal Pengapit berarti ya? Sebelah sana. Udah, kita ke sini, lewat sini ya. Nah, sahabat Keraton Jogja, kali ini kita sudah berjumpa dengan salah satu narasumber, sosok yang pernah meneliti untuk beksan Panji Sekar sendiri. Ini ada Pak Surojo, atau kalau untuk paling dalam Mas Rio Dwijowinoto. Oke, nah mungkin dari segi seorang peneliti dari beksan Panji Sekar sendiri, mungkin pernah menemukan data dulu pernah dipentaskan terakhir kali itu kapan sih Pak? Awalnya dulu untuk kepentingan studi, waktu itu diisi Yogyakarta, masih di daerah Karangmalang. Oh, masih asti ya? Guru saya waktu itu Pak Ben Soeharto. Waktu itu ada kelas namanya koreografi Jawa. Nah, setiap mahasiswa supaya merekonstruksi kembali tari-tarian Jawa, khususnya Keraton Yogyakarta yang lama terpendam, lama tidak pernah dipentaskan. Nah, saya mendapat giliran untuk meneliti, untuk mencari tahu seberapa jauh yang namanya beksan sekawanan Panji Sekar. Nah, saya kemudian bertemu dengan narasumbernya, Kanjeng Dipuro Danarto, yang beliaunya sudah mencatat, sudah pernah menata, tetapi sayangnya saya tidak pernah dan belum pernah melihat seperti apa Panji Sekar itu dipentaskan. Diceritakan dalam kondo, serat kondonya itu memang itu dulu hadir ketika H+1. Jadi pada masa H+1 dengan tari-tarian yang lain yang bentuk sekawanan yang sama. Hanya ada beksan Hanyokrokusumo, ada Lawong Alit, ada Lawong Gagah dan sebagainya. Bentuknya selalu sekawan. Nah, selalu 4 itu. Dan pakaiannya sama, kemudian gerakannya sama, dan pada umumnya beksan sekawanan itu menampilkan suatu tema kepahlawanan, heroisme. Jadi heroik sekali. Ternyata setelah saya bertanya kepada sumber yang lain itu memang roh
isi dari HB1 itu memang seorang yang pejuang, Ya. yang kemudian mewarnai, memunculkan rasa dalam segala politik waktu itu ingin membentuk masyarakat Jogja ini supaya penuh dengan perjuangan, penuh dengan patriotisme tinggi. Maka muncul dalam tarian itu, kemudian Beksan Sekawanan itu juga menggambarkan sebuah perjalanan tokoh yang saling mengusik kemerdekaan. Nah, HB1 itu nggak suka dengan kebelengguan, jadi dia ingin merdeka. Dan sejarah kan sudah terbukti bahwa HB1 itu kan seorang yang prihatin, yang apa ya, ingin membawa masyarakat ini menjadi masyarakat yang kuat, yang penuh dengan perjuangan. Itu dimunculkan di dalam beksan-beksan waktu itu, termasuk beksan Panji Sekar. Itu Pak. Berarti bisa dibilang untuk terakhir kali dipentaskan tidak harus di dalam area keraton, itu adalah waktu rekonstruksi menika. Iya, itu pada tahun 1988. Ya. Tahun 88. Ya. Tetapi sayangnya waktu itu dokumentasi video, kemudian foto, kemudian tulisan itu saya melacaknya agak kesulitan saat ini, karena dulu waktu isi di Karangmalang, kemudian pindah ke Sewon. Nah, kepindahan itu jadi untuk mencari lagi data yang konkret, saya kira susah. Jadi kebetulan ini ada kesempatan untuk dipentaskan, ya monggo, sangat bersemangat bagaimana bisa memunculkan kembali tarian yang lama ini dengan berbagai sumber. Jadi mungkin nanti juga didukung oleh sumber-sumber yang ada di sini supaya mewujudkan bahwa tarian Panji Sekar itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya di Keraton Yogyakarta. Jadi bisa dibilang setelah sekian lama terkubur lah istilahnya, terakhir dipentaskan pun di luar keraton, rekonstruksi tahun 88, dan sekarang di tahun 2020 akan dipentaskan kembali di keraton. Dan ini satu keinginan saya waktu itu, ini perlu dipentaskan ada waktu di keraton, nanti kapan gitu. Ternyata dari tahun 88 munculnya sekarang 2020 berapa tahun? 32 tahun yang lalu. 32 tahun. Luar biasa. Cukup lama. Cukup sejarah itu begitu. Lama juga. Ya sampun menawi mekaten, matur nuwun sangat untuk keterangannya. Mungkin bisa kita sekalian sambil nonton latihan gitu Nje, karena kebetulan hari ini ada jadwal latihan juga. Dan untuk sahabat Keraton Jogja yang pengen melihat seperti apa pementasannya, bisa disaksikan di Uyon-Uyon Hadiluhung besok tanggal 23 November 2020 di channel YouTube-nya Keraton Jogja. Matur nuwun. Pak Surojo. Sama-sama ya. Nah, tadi udah ketemu sama Mbak Andis dan Pak Surojo. Bener, berarti ini udah komplit ya. Sudah. Untuk seri pembahasan tentang isi cerita Beksan Panji Sekar. Nah, habis ini sepertinya kita akan mulai membahas tentang Toto, Gending, dan juga Beksan dari Panji Sekar gitu ya. Tapi bukan sama Anda. Ya, okay. Saya mau ganti partner. Ini ada apa nih? Lalita. Tapi pas kok, nggak apa-apa. Sini coba masuk dulu. Masuk dulu aja. Nah, jadi kebetulan ini kita sudah mau pergantian pemain. Oh begitu. Kan tadi untuk isi ceritanya sudah ngobrol sama Mbak Andis sama Pak Surojo barengan sama Mas Seto. Habis ini kita akan membahas tentang Toto, Gending, dan juga Beksan. Ditemenin sama Mbak Seperti biasa. Dewa. Ya, seperti biasa ya. Yaudah kalau gitu terima kasih sahabat Keraton Jogja buat yang sudah menyaksikan untuk vlog pertama jelang Uyon-Uyon Hadiluhung spesial menyambut Beksan Panji Sekar. Kita ketemu lagi di vlog kedua. Ya. Monggo. Monggo.